Assalamualaikum adik-adik semuanya, selamat pagi, bagaimana nih kabarnya? Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin membahas bab pertama, yaitu mengenai meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafas, husnuzon, dan ukhwah. Mari yuk kita simak bareng-bareng materi pagi hari ini. Dalam bab ini kita akan membahas tentang apa itu mujahadah an-nafas, apa itu husnuzon, dan apa itu ukhwah. Disimak ya adik-adik, jangan sampai terlewatkan. Sehubungan dengan ayat yang tadi udah kita baca, surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 merupakan landasan dari materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai mujahadah an-nafas, husnuzon, dan ukhwah. Mujahadah nafas terdiri dari dua kata, mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafas berarti ego, jiwa, hawa nafsu dan sebagainya. Jadi mujahadah nafas itu usaha atau perjuangan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai husnuzon. Secara bahasa, kata husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang berarti baik dan azon yang berarti prasangka. Dari kedua kata ini, husnuzon dapat diartikan sebagai baik sangka atau berprasangka baik. Nah, jadi kata husnuzon berlawanan dengan kata suuzon yang berarti buruk sangka atau berprasangka buruk. Sampai sini paham kan adik-adik? Nah, di sini ada macam-macam husnuzon yang perlu kita ketahui adik-adik. Yang pertama, ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada husnuzon kepada orang lain, dan yang terakhir, husnuzon kepada diri sendiri. Maksudnya apa sih dari ketiga macam ini? Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Seorang muslim yang memahami husnuzon kepada Allah dalam berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, bila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Nah, selanjutnya husnuzon kepada orang lain itu apa sih? Husnuzon kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya, tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Nah, yang terakhir, husnuzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini adik-adik paham kan? Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ukhwah. Ukhwah itu apa sih? Ukhwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhwah berarti perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih, dan harus dijalin tidak hanya sama agama, namun juga antar umat beragama. Pada surat Al-Hujurat ayat 10 dikatakan, Bismillahirrohmanirrohim, Innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, maksud dari bersaudara itu adalah adanya rasa saling menghargai antar umat beragama. Semakin banyak kita memiliki rasa menghargai di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan atau ukhuwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah Watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah Insaniyah. Nah, ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Di sini maksudnya antar umat Islam ya. Selanjutnya, yang kedua, ukhuwah Watoniyah, yaitu persaudaraan karena sesama satu bangsa tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek lainnya. Dan yang terakhir yaitu ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan karena sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Ketiga persaudaraan atau ukhuwah tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan, tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sesama mukmin, kita
harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin yang lainnya. Oke adik-adik, coba perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Di dalamnya terdapat 3 gambar. Nah, kami harap kalian dapat mendeskripsikan gambar-gambar tersebut dan akan dijadikan tugas kalian pada hari ini. Selain itu, kami harap kalian juga dapat mencantumkan ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan pada gambar ya, yang mana akan menjadi penilaian pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, jadi pembahasan pada pagi hari ini saling berkaitan ya adik-adik, yaitu mengenai mujahadah nafas, husnuzon, dan ukhwah. Mengapa demikian? Karena ketika kita dapat mengontrol diri, jiwa dan nafsu dan lain-lain itu dapat mengarah pada hal-hal yang baik loh, yaitu salah satunya husnuzon. Nah, ketika kita sudah berhusnuzon atau berprasangka baik terhadap orang lain akan memperkuat ukhwah kita loh. Dengan kita memperbanyak ukhuwah, memungkinkan kita akan sering bersosialisasi, banyak relasi, dan insya Allah akan menambah rezeki. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.